Selamat malam, terima kasih. Terpujilah Yang Maha Suci. Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat saya hormati para biku, sangga, para pimpinan KBTI, para praktisi, keilmuan, Atasilani, Rama-Ramani, Bapak dan Ibu saudara sekalian yang berbahagia. Izinkan saya atas permintaan dari panitia untuk menyampaikan pengantar secara umum berkenaan diskusi pada malam hari ini. Mengapresiasi para DPP Patria yang telah menginisiasi untuk pertemuan diskusi pada malam hari ini, mengambil tema kesehatan mental. Diskusi seperti ini sesungguhnya memang harus perlu dan sering dilakukan. Guru Agung Buddha Gotama sendiri seringkali ketika beliau masih hidup menyapa dan mengapresiasi kepada para biku yang berkumpul di ruang tamasala dengan menegur, para biku, kalian sedang membahas apa? Kemudian di tengah-tengah itu, kalau mereka bertanya, kemudian Sang Buddha memberikan pencerahan. Di sini hadir banyak profesi-profesi, pakar-pakar yang barangkali bisa menjawab permasalahan yang dihadapi oleh kita semua. Namun sedikit saya ingin memberikan catatan. Yang pertama, mengenai istilah kesehatan mental. Di dalam Buddhis lebih biasanya menggunakan istilah batin yang lebih khas, ya, istilah batin yang menyangkut sebenarnya ya keseluruhan batin, yaitu mental atau pikiran yang menyangkut batin. Demikian sering dipakai ya istilah dengan kesehatan jiwa. Nah, jiwa istilah ini memang sudah umum, tetapi Buddhis biasanya ya berusaha menghindari istilah itu karena punya makna yang cenderung kurang sesuai. Karena jiwa seringkali ya makna ya dengan roh atau jiwa. Nah, kesehatan mental dalam ajaran Buddha ya disebutkan arugya paramagambha, bahwa kesehatan adalah keuntungan yang paling besar, yang kesehatan mental, kesehatan batin maupun juga kesehatan fisik. Nah, orang yang sehat adalah orang yang normal dan tenang, tentram, dan aktivitas sehari-hari secara normatif, produktif. Nah, itu. Sedangkan orang yang ya sakit mentalnya atau sakit jiwanya, biasanya hidupnya penuh dengan beban yang berat. Dan beban berat itu ya kalau situasi seperti sekarang, karena terlalu banyak menyerap, mengambil hal-hal yang dari luar. Banyak keluar, lihat keluar, dan tidak melihat ke dalam. Berita terlalu banyak, jadi biasanya berita pusing, jadi kesehatan mental kita terganggu. Tapi zaman sekarang ini juga banyak karena seseorang itu mentargetkan. Jadi mentargetkan hari ini targetnya apa, lalu seminggu, sebulan, setahun, 2 tahun, 10 tahun. Nah, target-target ini yang banyak orang modern sekarang ini lakukan, itu sesungguhnya membuat beban mental.
Dan itulah yang membuat dia menderita. Sehingga dia sampai depresi, sakit jiwa, sakit mental. Nah, itu karena terlalu berat menanggung beban hidup. Nah, kalau orang bisa menikmati hidup hari dari hari ke hari, maka dia akan cenderung ya sehat mentalnya, bahagia hidupnya. Para biku ini tidak punya target. Target ingin menjadi apa? Nah, setahun, 2 tahun tidak ada. Termasuk besok mau makan apa, ketemu siapa juga tidak dipikirkan. Nah, karena tidak ada target mengalir begitu saja, itulah maka dia lebih banyak melihat ke dalam sehingga dia hidup bahagia. Nah, itu bahagia itu sendiri sesungguhnya adalah produk daripada diri sendiri. Karena seseorang ini bisa sehat batinnya. Nah, yang ditawarkan di sini tadi adalah mindfulness. Mindfulness atau perhatian penuh, konsentrasi penuh. Nah, ini memang sudah menjadi konsumsi umum. Bahkan di Amerika, ya, teknik meditasi ini yang semuanya juga adopsi dari Buddhis. Nah, kalau istilah meditasi semua dari Buddhis. Tapi umat Buddha sendiri belum banyak yang tertarik meditasi atau mindfulness ini. Nah, mindfulness ini dalam setiap saat, ya berdiri, berjalan, duduk, berbaring, berbicara, makan, semuanya adalah mindfulness. Tapi mindfulness itu pada umumnya yang ditawarkan hanya sejauh perhatian. Belum pada tataran yang lebih. Hanya sekedar menghilangkan kepenatan, ketegangan, dan normal. Tapi belum pada pengembangan sampajanya, kebijaksanaan. Nah, Buddhis menawarkan bahwa mindfulness ini menuju ke arah yaitu tidak hanya normal, tenang, damai, tapi kebijaksanaan. Atau yoniso manasikara, merenungkan hal-hal yang mampu melihat sebagaimana adanya. Nah, hal ini tentunya mindfulness ini harus bercirikan yang lebih yang mendalam, yaitu dengan disertai metode atau alat, yaitu 3 karakteristik lakana, yaitu anicca, dukkha, dan anatta. Kalau seorang dalam mindfulness ini menggunakan 3 alat ini, maka seorang bisa memahami derita yang dialami, beban yang dialami, maka dia akan melihat inilah dukkha, ini asal mula dukkha, ini lenyapnya dukkha, dan ini jalan untuk melenyapkan dukkha. Nah, tentunya diskusi-diskusi pada malam hari ini tentunya akan sejauh mana saya belum juga bisa menebak, tetapi tentunya diskusi di sini adalah untuk mengerucut, menemukan titik temu dari sudut pandang yang berbeda, sudut keilmuan yang berbeda, dengan harapan semoga ini menjadi catatan yang memberikan solusi bagi persoalan masyarakat yang kita alami sekarang ini. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, ya minta maaf kalau ada kesalahan yang saya sampaikan, dikoreksi saja. Terima kasih.